Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, ketemu lagi bersama saya Gaet Semprul dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Nah, kali ini kita berada di daerah Banaran. Ada apa sih sebenarnya di Banaran? Jadi di sini ada sebuah kelompok yang dimana mereka-mereka ini membudidayakan maggot. Nah, apa sih sebenarnya maggot itu? Nanti kita langsung ketemu sama narasumber yang akan kita temui. Tetap ikutin kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alright, traveler. Jadi kita saat ini sudah berada di kandang pembudidayaan maggot. Saya sendiri juga belum paham banget tentang maggot itu apa sih sebenarnya. Cuman kita langsung lihat aja yuk. Alright, traveler. Jadi kita sudah sampai di kandang maggot dan ternyata kalau kita lihat maggot ini sebenarnya adalah belatung. Ya, jadi di sini punya slogan buang sampah dapat rupiah. Jadi masyarakat sekitar memanfaatkan limbah rumah tangga untuk daripada dibuang menjadi sampah, ini dikelola, dikasih makan ke maggot. Ya mungkin kalau kita lihat secara langsung mungkin agak menjijikan ya. Tapi inilah program pemerintah yang sedang digalakkan. Jadi kita istilahnya apapun itu, yang penting kita bisa memberdayakan apapun yang ada di sekitar kita. Kita kembali ke alam. Jadi nanti kita langsung ketemu sama pengelola tempat ini dan nanti kita akan tanya-tanya lagi. Alright, traveler. Jadi kita sudah ketemu sama pengelola dari maggot ini. Kita langsung aja berkenalan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mohon maaf, Pak. Namanya siapa ya, Pak? Saya sebut aja Mas Tri saja. Mas Tri. Terus bapaknya? Fari. Pak Ferry. Baik, Pak. Mohon maaf, saya mau tanya nih lebih lanjut lagi tentang maggot. Jadi Bapak mulai membudidayakan maggot ini dari kapan ya, Pak? Ini belum lama, cuman kan karena ini program peluang untuk limbah dari masyarakat itu kan banyak. Terus limbah-limbah terutama basis dari bebok dari itu kan banyak. Nah itu saya nanti akan fermentasi. Kan ini peluang juga ada hasilnya. Dan saya tidak ada ruginya karena saya hanya mengelola pembesaran. Oh gitu. Jadi Gitu. jadi memang telurnya itu tidak dikenakan biaya ya, Pak ya? Enggak. Oh jadi tinggal ambil aja Iya, gitu. kayak hanya istilahnya menyewakan kota nih Oh seperti itu. gitu. Bisa. Jadi kalau kita lihat ini maggot ini seperti belatung. Apakah benar ini belatung sih, Pak, sebenarnya, Pak, kalau orang bilang itu? Ya bisa dikatakan belatung, tapi lain dengan belatung laler hijau itu lain. Oh, ini dari apa? Dari lalat BSF. Oh, dari Black Shoulder Fly. Itu hitam panjang gitu ya, Pak? ya. Kayak serangga itu, hampir gitu. kayak serangga. Nah, kalau saya boleh tahu lagi, Pak, untuk pembudidayaan seperti ini mulai penetasannya terus sampai pembesaran itu kurang lebih berapa hari ya, Pak? Intervalnya 20 hari. Intervalnya 20 hari dari mulai penetasan. Dari telur, terus nanti menetas, dari prepupa, jadi prepupa itu nanti hitam, terus saya jadi pupa itu 20 hari. Oh, Itu 20 hari sudah siap panen ya, Pak ya? Dari pupa nanti terus menetas. Nah, jadi lalat. untuk kegunaannya sendiri, Pak, maggot ini kegunaannya untuk apa ya, Pak? Sebenarnya, Pak, kenapa harus dibudidayakan gitu loh? Yang jelas pertama manfaatnya itu untuk mengatasi masalah sampah, masalah organik. Oh iya, Ya, betul. itu masalah organik. Terus yang kedua, ini efisien pakan untuk lele, untuk pakan ternak. Oh, pakan ternak. Ya, lele, terus Perikanan ya, ayam, Pak? iya. Perikanan bisa, terus ayam, itu dari temen itu juga pakan untuk pakan ayam ada. Ini juga bisa dikeringkan untuk koi, untuk ikan sana, itu bisa. Oh gitu. Di microwave. Oh, dikeringkan lah ya. Dikeringkan. Nah, selain maggotnya sendiri ada nggak, Pak, bagian-bagian lain yang masih bisa dimanfaatkan lagi? Karena seperti yang kita tahu ya, ini memang mengumpulkan sampah-sampah dari limbah rumah tangga kan ya, otomatis itu pasti ada sisanya. Nah itu apalagi sih, Pak, selain maggotnya sendiri yang bisa dimanfaatkan? Lah itu sebenarnya itulah yang akan saya manfaatkan. Jadi dari saya biar lain daripada yang lain. Oh gitu. Nah, saya akan memanfaatkan kasgotnya. Jadi pupuk organik dari kasgot. Kasgot itu bekas maggot. Oh gitu. Dan ini katanya, ini kita memang belum secara detail, katanya ini nutrisinya lebih bagus. Oh, Sama urea aja lebih bagus.
Oh kasgot gitu. katanya, tapi ini kita memang belum. Karena memang organik Iya. ya Pak ya. Belum dilakukan. Jadi kita memanfaatkan kesediaan alam, alam sudah menyediakan sesuatu, Ya, kita betul. manfaatkan lagi, kita olah lagi, Ya, biar supaya nanti bermanfaat tentunya ya Pak ya. betul. Oke, terus untuk di sini sendiri, Bapak sudah membawahi berapa petani Pak? Petani maggot? Ini kita teman-teman itu bareng yang istilahnya membantu sekitar 6 sampai 7 orang. Oh gitu. Istilahnya kalau ada limbah bawa. Kita kan pelan-pelan karena ya Ya, tahu sendiri bentuknya kayak gitu. Kalau di kampanye kan wah kayaknya menjijikan. Tapi biar tahu dulu, nanti kalau sudah tahu sudah biasa, nanti kan ada kesadaran sendiri gitu. Jadi berarti ini adalah bukan kita mengenalkan kepada masyarakat, tapi kita lebih menunjukkan lah ya Pak ya. Iya. Menunjukkan bahwa sebenarnya maggot yang notabene menjijikan sebenarnya masih bisa untuk jadi ladang rezeki kita. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, ini nanti kan hasilnya dari maggot, hasil dari maggot ini akan kita gunakan untuk kegiatan sosial. Oh gitu. Kegiatan Ini sosial. full akan kita gunakan untuk kegiatan sosial karena kita tetap tidak dirugikan, kita tidak menambah pekerjaan. Oh gitu. Hanya membuang sampah aja. Hanya membuang Nah. sampah tapi mendapatkan rupiah Iya, gitu ya Pak ya. betul. Makanya kan dari kasgotnya nanti, nah itu nanti magotnya itu kita bentuk UMKM untuk membuatkan Pupuknya. pupuk organik itu Oh, nanti gitu. kita kemas gitu. Oke baik. Terus sekarang ini sudah ada berapa kotak yang sudah diberdayakan di sini Pak? Baru 15. Baru 15. Targetnya berapa Pak? 100. Wah mantap sekali, targetnya 100. Nah Pak, kalau saya boleh tahu lagi, satu kotak ini biasanya diisi telur berapa gram, terus nanti hasilnya berapa gram ya Pak? Berapa kilo ya Pak? 10 gram. 10 gram itu nanti menghasilkan 10 kilo. Itu 10 dengan gram makanan menghasilkan 10 tidak kilo. begitu efektif kita makan karena kan hanya limbah. Nah, itu katanya itu kalau 1 gram itu sebenarnya bisa mencapai 2 2 kilo. Tapi karena ini hanya limbah warga, itu hanya sekitar 10 kilo. Oh jadi masih bisa dimaksimalkan lagi ya Betul, Pak ya? ya. Nah ini kalau saya boleh tahu Pak, ukuran kotaknya aja, ukuran kotaknya sendiri berapa kali berapa ya Pak? Ini 1 meter sama 50. Tingginya kayaknya cuma 30 sentian ya Pak? 30 cm. Oh gitu. Sebenarnya kan idealnya biopon. Mhm. Biopon itu sebenarnya 1 meter persegi, itu Mhm. isinya 10 gram. 10 gram. Tapi kita efektivitas jenenge bahan kita Oh. 1 meter sama 50. Itu Oh. sebenarnya sudah menyalahi ini. Menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Tapi ini kalau saya boleh tahu, ini Bapak modal sendiri atau gimana untuk papannya sendiri yang untuk pembuatan kotak-kotaknya ini Pak? Enggak, kita memanfaatkan limbah aja. Oh memanfaatkan limbah, Karena jadi akan kita gunakan untuk sosial. Oh, Nah, gitu. itu kita pokoknya kita jangan modal sama teman-teman kita, jangan modal. Kalau ada Oh. limbah kita kumpulkan, kita buat gitu. Oh, Nah, jadi- nanti kan setelah panen, kan nanti kan sudah otomatis kan sudah bisa panen. Nah, Mm-mm. nanti kita bisa bikin beli triplek. oh gitu. Awalnya kita tetap dari limbah aja. Jadi ini memang dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya Pak. Jadi Betul. siapapun yang buang, baik itu papan, baik itu sampah rumah tangga, tetap kita kumpulkan terus dimanfaatkan lagi Betul. untuk pembudidayaan maggot ini ya Pak ya. Jadi intinya adalah untuk kesejahteraan bersama ya Pak ya. Betul. Oke. Baik, kalau saya boleh tahu lagi Pak, omsetnya sendiri untuk kelompok tani yang Bapak ketuai ini sudah berapa ya Pak? Sudah pernah panenkah atau belum Pak? Oh, sudah pernah panen ya. Sudah. Ini dari 15 itu kita baru bisa mengisi sekitar 12 kotak. 12 kotak. 12 kotak. ya. Heeh. Terus itu hasilnya per 20 hari itu menghasilkan uang rupiah berapa Pak kira-kira Pak? Ya kan satu kotak dari penetasan dari penetasan itu kan sudah umur 5 hari. Heeh. 5 hari sampai 7 hari. Kalau dari sana sudah 7 hari, berarti kita pembesaran sekitar hanya 10 hari. 10 hari. Kalau umurnya sana nanti cuman baru 2 hari, otomatis kita 14 hari kan ya. Oh gitu. Jadi memang sebulan 2 kali panen ya Pak? Ya 2 kali panen. Untuk 2 kali panen ini yang sekarang ini Bapak terima kemarin-kemarin itu udah mendapatkan rupiah berapa Pak? Kita kita belum kalkulasi, masih di sana catatannya. Oh. Karena baru aja lah ini. Oh baru mulai ya Pak ya? Kita Jadi belum. tapi kalau secara logika harga maggot sendiri itu per kilonya berapa ya Pak? 6.000. Sedangkan kita untuk mengambil telurnya dari sana sudah gratis hanya untuk Ya. pembudayaan aja ya. Betul. Jadi dari 6.000 ini Bapak dapat berapa sih Pak? 3.000. 3.000 per kilonya. Jadi nanti tinggal dikalikan aja berapa kilo per panennya gitu ya Pak ya. Ya, estimasinya ya. Estimasinya saya- seperti itulah ya. saya Tapi aturkan jujur ini adalah sesuatu yang baru Pak buat saya karena UMKM di Gunung Kidul ini juga banyak banget dan kita sebagai warga Gunung Kidul juga harus aktif tentang UMKM. Kita tingkatkan lagi ke UMKM karena di musim pandemi seperti ini
tidak menutup kemungkinan UMKM Gunung Kidul bisa bangkit dan berjaya, Pak. Seperti yang Bapak lakukan ini, dari sebuah sampah rumah tangga apapun itu terus dijadikan satu, diolah, ternyata bisa menghasilkan rupiah. Betul ya, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan tetap semangat Pak. Kita selalu jaga kesehatan, karena di musim pandemi seperti ini kita harus selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk UMKM Gunung Kidul. Terima kasih banyak Pak. Oke, traveler, jadi demikian tadi sedikit bincang-bincang kita dengan ketua kelompok pembudidayaan maggot ya. Jadi sebenarnya alam sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan, tinggal bagaimana kita untuk mengolahnya agar menjadi rupiah yang bisa mensejahterakan sebuah masyarakat. Terima kasih banyak, tetap ikutin saya terus. Alright traveler, jadi kali ini kita sudah sampai di tempat penetasan dari telur-telur maggot. Ya, namanya di sini adalah Legowo BSM Farm. Jadi di sini adalah khusus untuk peneloran telur maggot yang tadi kita kunjungi. Nah, ikutin saya terus karena kita akan berkeliling. Kandangnya ada banyak banget. Kita lihat-lihat seperti apa sih sebenarnya prosesnya peneloran maggot sendiri. Ini teh telur, Pak. Ya, ini masih telur. Ini kan baru umur 2 hari. Sekarang tanggal 8. Tapi kadang kalau cuaca bagus 2 hari udah menetas. Ini kan udah menetas ini. Kayak apa? Kayak tepung nih loh, Pak. Lembutnya. Yang masih setelah jadi lalut ini sudah tidak makan lagi, cuman dia bertelur terus mati. Terus telurnya itu sudah di situ, kita buatkan. Alright traveler, jadi terima kasih banyak sudah ngikutin kita kali ini. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya alam sudah menyediakan semuanya, tinggal bagaimana kita untuk mengolahnya. Oke, jadi mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Kesalahan hanyalah milik saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan ingat traveler bahwa kesuksesan itu tidak datang semata-mata. Kesuksesan hanya bisa diraih secara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Terima kasih banyak sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.